Di balik Mas Rabia, Part 9. Bias wangi parfum. Sang Dewi Perang terlihat tegar berdiri di antara pilar-pilar megah yang terbuat dari batu marmer. Wanita cantik bergaun, memakai perhiasan itu tidak segan melapisi keanggunannya dan perangkat perang lengkap, pelindung kepala, memegang perisai bundar besar, tombak yang menancap ke tanah, ditemani ular-ular suci di sekelilingnya. Goresan-goresan detail sketsa seorang seniman lokal Prancis berhasil mengabadikan interior dari toko parfum Costa yang artistik di sebuah halaman depan surat kabar dengan sempurna. Athena meminum perasan jeruk segar. Ia menggigit bulir jeruk hingga sarinya pecah di mulut. Ia begitu serius membaca berita yang berusaha menjawab tanda tanya besar dari masyarakat mengenai toko Costa yang menghentikan produksi parfumnya selama 3 bulan ini, padahal sedang berada di puncak kejayaan. Para penganalisa pasar berspekulasi bahwa hal ini adalah trik dagang Costa yang cerdik, karena dianggap mampu mendobrak pasar melalui pencapaian penjualan parfum yang disetarakan dengan sebuah barang seni karena kelangkaannya. Ayah, di manakah kau berada? Semua orang mencarimu. Athena melipat surat kabar itu lalu menghabiskan sisa roti dengan olesan selai buah arbei segar yang biasanya tumbuh liar di sekeliling taman. Ia kemudian memutuskan berjalan-jalan di taman seusai sarapan. Keindahan taman itu sirna karena ilalang-ilalang lebat tidak membiarkan tanaman-tanaman cantik tumbuh. Athena lalu berjalan menuju workshop parfum dan dengan susah payah ia membuka pintu kayu yang sangat besar. Engselnya berkarat sehingga menimbulkan suara yang menakutkan. Pemandangan di dalam workshop sungguh ironis karena bunga-bunga terlihat mengering. Kecoklatan tak tersentuh di dalam keranjang kayu. Mesin-mesin hasil modifikasi ayahnya terlihat usang ditutupi sarang laba-laba. Sinar matahari menembus genting bagaikan garis-garis laser pembunuh yang membidik tepat pada botol-botol kaca berisi minyak esensial. Athena berusaha menyelamatkan sisa botol-botol ke tempat teduh, lalu dengan sedikit tergesa ia membawa sekaligus beberapa botol besar dengan tangannya, namun salah satu botol tergelincir dan jatuh ke lantai sehingga seketika tercium semerbak wangi mawar hingga ke seluruh ruangan. Serpihan-serpihan kaca dibersihkan Athena dengan sabar dan dalam keheningan ia mendengar sayup-sayup seseorang sedang memanggil namanya. Perhatiannya yang terpecah membuat permukaan tajam pecahan kaca merobek kulit jari Athena sehingga darah segar mengucur. Athena, Athena. Suara seorang pria memanggil-manggilnya. Athena berjalan cepat sembari menyahut panggilan itu, namun suara lembut Athena mungkin tidak sampai ke telinga orang itu. Athena terengah-engah begitu sampai di depan pagar, karena jarak tempuh yang dilewati lumayan jauh. Ia melihat punggung seseorang yang sudah berbalik pergi. "Aku Athena," ucapnya lantang. Pemuda asing itu menoleh saat mendengar seruannya dan berjalan kembali menemui gadis cantik itu. "Apakah kau Athena?" "Benar." "Siapa nama ayah dan ibumu? Berasal dari manakah mereka?" Pemuda itu bertanya datar. Athena tidak mengucapkan sepatah kata pun karena ia tidak berkenan menjawab pertanyaan lancang mengenai asal-usulnya. "Seseorang bernama Argus menitipkan sesuatu pada keluarga kami 3 bulan lalu. Begitu mengetahui kami ingin berlayar ke Prancis. Namun kerabat dekat menawarkan peluang pekerjaan di Italia sehingga kami sampai di Prancis kemarin dan baru berkesempatan mengantarkannya sekarang." Pemuda itu menjelaskan keterlambatannya, namun setidaknya ia masih bertanggung jawab. "Ayahku Costa dari Yunani, ibuku Nairi dari Armenia." Begitu mendengar nama Argus, Athena langsung menjawab pertanyaan pemuda itu cepat karena sepertinya ada pesan penting yang akan ia sampaikan mengenai ayahnya.
Begitu pemuda itu mendengar jawaban tepat dari Athena, ia lalu menyampaikan sesuatu. Pesan dari Argus, ayahmu mengatakan bawalah tas ini kemanapun kau pergi, karena ia akan menyertai setiap perjalananmu. Ucap pemuda itu sembari menunjukkan bungkusan berlapis kain putih yang berbahan licin. Athena segera membukakan pagar besi. Ia berusaha merogoh sakunya untuk mencari koin dan membayar pemuda itu, namun ia tidak menemukan apapun. Pemuda itu tersenyum manis dan tulus seakan mengerti gerak-gerik Athena yang berusaha membayarnya. Ia membalas dengan bahasa tubuh dan menggelengkan kepalanya pertanda ia tidak menginginkan apapun. Athena menerima bungkusan itu, sementara pemuda itu segera berlalu secepat kilat dan menghilang. Mungkin ia adalah malaikat yang memiliki sayap. Athena berjalan gontai di Chateau yang makin terlihat kelam karena awan kelabu. Pusaran angin kecil berputar seperti mahkota di atas patung dewi pembawa kendi yang terletak di tengah air mancur. Perasaan Athena acak seperti serbuk besi yang tertumpah di lantai, dan ia menghentikan langkahnya karena pikiran kacau membuatnya tidak sanggup berjalan lebih jauh, dan ia terduduk di tepi air mancur bundar itu. Tangannya bergetar membuka bungkusan kain putih dengan bercak noda darah dari jarinya yang terluka. Bungkusan itu sangat rapi dan berisi tas kulit milik Costa. "Kemana pemilikmu? Mengapa kau kembali sendiri?" Athena sebenarnya tidak siap membuka tas itu. Namun ia memutuskan mencoba merogoh tas itu dan mengambil apapun yang ada di dalamnya. Tangannya menggapai sebuah benda kecil dan mata Hazel kehijauannya melihat keindahan bunga ungu kecil di balik botol kaca yang melayang di dalam cairan berwarna kuning keemasan. "Apa ini? Bunga untuk parfum?" Athena menemukan surat yang menyembul keluar begitu saja dari tas dan segera membacanya. Akhirnya ia menemukan jawaban dari pertanyaannya selama ini. Lembar pertama adalah sebuah laporan dokter mengenai kematian Costa, dan lembar kedua adalah surat dari Argus yang menceritakan mengenai apa yang menimpa ayahnya. Athena merasa hancur, air matanya tak terbendung mengalir deras selaras dengan aliran air mancur. Angin meniup pepohonan besar dan berusaha memeluknya dengan dedaunan kecil yang gugur lembut. Mengenai tubuhnya yang meringkuk sedih. Ikan-ikan menemani Athena dan berkumpul di dekatnya, pertanda alam pun ikut berduka. Malam ini Galaksias Kyklos membentang luas, bertabur bintang membentuk jalur susu berkilauan. Costa selalu mengumam bahwa Galaksias Kyklos adalah Nayiri ibunya. Ia memandanginya sembari berbaring di dekat jendela besar untuk menghalau kesendirian yang dirasakannya. Ia tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup sepeninggal Costa. Apakah ia akan menetap di Prancis, menemui kedua orang tuanya di Yunani, atau kembali ke Armenia? Sang ayah tidak mengajarkan formula parfum dan pengelolaan produksinya karena ia ingin Athena fokus untuk belajar, sementara saat ini ilmu itu akan sangat berguna untuk bertahan hidup. Sebuah bayangan hitam dari jauh membuyarkan lamunannya. Matanya terus memperhatikan bayangan hitam yang makin lama makin terlihat jelas. Ia melihat sang tukang kebun Dante masuk menuju jendela kamar ayahnya. Athena ketakutan karena ada penyusup, dan teringat dengan ibu tirinya Margaret yang biasanya tertidur pulas setelah kelelahan berpesta dan mabuk. Ia membayangkan Dante mungkin bisa mengancam nyawa Margaret. Athena ingin memastikan ibu tirinya baik-baik saja dan memberanikan diri mengendap-endap ke bawah melalui sebuah pintu rahasia yang terhubung langsung dengan lemari baju Costa. Ia tidak ingin gegabah dan berniat memantau Dante dari balik lemari. Namun ia tercengang melihat Margaret dan Dante yang sedang madu kasih.
Wajah Athena memerah karena jantungnya berdegup kencang melihat tindakan tercela itu. Ia membekap mulutnya agar isak tangisnya tak terdengar dan dengan langkah ringan ia mundur perlahan kembali menuju kamarnya di lantai 2. Taman itu sebenarnya sudah berbicara padanya melalui taman yang sirna keindahannya. Bunga-bunga mengering dan ilalang yang seenaknya berkuasa karena Marguerite mendepak penjaga kebun mereka yang lama. Saat Costa pergi dan menggantikannya dengan Dante yang bahkan tidak pernah terlihat melakukan aktivitas mengurus taman. Aku sudah mengetahui dari awal bahwa ia bukanlah tukang kebun dan Marguerite telah mengkhianati ayah. Benak Athena sama sekali tidak tentram pada hari itu.